Tanpa pemain diaspora yang sudah didatangkan PSSI, terlihat STY nggak bisa apa-apa. Kalau komparasinya langsung tim di round 3 dengan tim AFF, ya iya terlihat jomplang, tapi kan lihat aja materinya bedanya seperti apa gitu. Tim ini disiapkan untuk SEA Games kalau nggak salah ya. Nah, ini juga lucu nih, pelatihnya kan sekarang Sintayong. Nah, SEA Games nanti siapa? Indra Safri apa Sintayong? Itu yang selalu menjadi kritikan gue juga tentang STY selama 4 tahun ada di Indonesia. Kenapa tidak bisa salah satu antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dan sebenarnya soal translator ini juga menjadi masalah. Sorry untuk JJ ya. Menurut gue translator yang baik adalah ketika dia adalah orang Indonesia asli yang bisa bahasa Korea. Hai teman nalar, selamat datang kembali di Tik. Kita akan ngobrol bola pakai nalar. Kembali lagi bersama saya Nola Sisterina, Mas Sabto Haryo dan juga Bung Harpa. Halo, halo, halo. Apa kabar Bung Harpa? Selalu baik. Selalu baik. Mas Sabto apa kabar? Baik. Nola nggak pergi lagi? Jangan, takutnya diganti. Yang ganti udah 2 orang soalnya. Makanya, itu agak berbahaya. Oke teman nalar, hari ini kita nggak mau bahas yang berat-berat, nggak mau bahas tactical. Enggak ya, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol santai aja. Dan hari ini kita kembali dalam segmen Komentarin Komentar. Oke, kita hari ini mau komentarin beberapa komentar dari kalian dan ada juga beberapa komentar dari komentator. Ini kita pilih dari komentar-komentar YouTube di episode-episode sebelumnya. Kita mulai dari komen pertama. Wah, ini ternyata ada statement juga dari Coach Sintayong ya. Statementnya adalah, ya saya kecewa dengan kartu merah itu karena Marcelino mendapatkan kartu merah saat menghadapi Laos dan itu membuat jalannya pertandingan jadi sulit. Hari ini juga sama, Ferrari juga mendapatkan kartu merah dan pertandingan jadi lebih sulit. Nah, pendapat Bung Harpa dan Mas Sabto? Ya itu memang titik balik ya kalau kita bicara. Semua orang tahu kartu merah dari Muhammad Ferrari ini membuat pertandingan jadi berbalik. Tapi yang menjadi catatan gue di sini adalah di tim nasional kita sudah, atau menurut gue terlalu sering kita mendapatkan kartu merah. Ya. Di level kompetisi manapun ya? Di level kompetisi manapun, senior. Di senior maupun di U22 plus di turnamen AFF. 2 kartu merah, Marcelino Ferdinand dan juga Muhammad Ferrari, Justin Hapner. Belum yang akumulasi ya, kayak Ragnar, Jordi Amat juga lawan Irak dan lain-lain. Jadi mungkin tim kepelatihan atau federasi atau timnas harus do something. Ya karena bukan tidak mungkin nanti kalau kita sedikit maju ke kualifikasi Piala Dunia, ini akan bisa menjadi kunci ya saat kita nanti akan menjalani 3 atau 4 laga final di kualifikasi round 3 gitu loh. Karena ini bisa mengubah jalannya pertandingan juga seperti yang kita dengar komentar Sintayong dan juga bisa mengubah jalannya peta kita menuju Piala Dunia di kualifikasi nanti kalau sampai kita terlalu ceroboh mendapatkan kartu merah atau akumulasi kartu. Iya. Tergantung ya, kalau kartu merah yang emang professional foul, yang take the blame for the team gitu, yang udah pemain terakhir mau nggak mau harus jegal, itu mungkin lain cerita gitu ya. Cuman kalau yang berbau kecerobohan, hal yang kita tahu sekarang ada VAR, sekarang ada semua teknologi yang bisa membuat yang tadinya kayaknya biasa aja, tapi begitu di replay, diulang-ulang, di freeze, itu memang menunjukkan itu menjadi kartu. Rizky Ridho pernah mendapatkan. Iya, Rizky Ridho ya kan? Di U23. Jadi beberapa hal yang betul kata STY, ketika kita kekurangan pemain, semuanya menjadi lebih sulit gitu. Iya. Apakah kita jadi nggak bisa menyerang? Tetap bisa nyerang gitu, tapi lebih susah gitu. Karena pasti coverage area-nya akan lebih besar, lalu pemain-pemain harus berlari dengan lebih banyak. Jadi emang berat ya kalau kita bicara pemain kena kartu merah. Cuman ya betul tadi Harpa bilang harus lebih hati-hati lah kita dalam bermain. Apa yang menjadi standar di liga sini, apa yang menjadi standar di ASEAN, apa yang menjadi standar di Asia, itu kan beda-beda semua. Hal yang tadinya mungkin lebih lumrah terjadi, apalagi di AFF kemarin. Beberapa yang kayaknya kartu merah nih si siapa yang Filipina yang nyundul Aguinaldo bukan yang nyundul ya salah seorang pemain Filipina lah ya. Ya seperti yang tadi Bung Harpa bilang, kita harus lebih hati-hati karena kita tahu kartu merah standarnya kan jelas beda-beda ya. Kalau kita bicara di level liga, kita bicara di ASEAN, kita bicara di Asia, standarnya tuh beda-beda. Yang kayak kemarin kita lihat di AFF,
beberapa pelanggaran yang kayak biasanya nih bisa mendapat kartu merah yang seperti ini, tapi ternyata tidak. Nanti kalau kita bawa itu ke Asia, ya itu pasti otomatis akan menjadi kartu merah. Dan seperti STY bilang, ketika kita kekurangan pemain, ya pasti laga akan menjadi lebih sulit. Dan mungkin berarti kalau kita konsisten dengan apa yang Mas Aryo bilang, berarti Liga 1 ini juga perlu direview juga nih standar pengambilan keputusannya. Jangan sampai nebas orang nggak kena kartu di Liga 1, tapi nanti di kualifikasi Piala Dunia kena kartu merah bahkan yang lebih dari itu gitu itu. Mungkin catatannya itu. Oke. Ini ada komentar selanjutnya dari Bung Kesit. Tanpa pemain diaspora yang sudah didatangkan PSSI, terlihat STY nggak bisa apa-apa. Nah, kalau ini gue kurang sepakat. Karena tadi mungkin udah kita bahas ya di kesempatan yang lain, bahwa komparasinya kan nggak 100% sama ya. Kalau kita berkaca dengan kondisi tim nasional di AFF kali ini kan bukan Liga 1 murni juga, not even murni gitu. Jadi nggak bisa dikomparasikan secara apple to apple, kecuali kalau Liga 1-nya stop. Semua pemain boleh diambil, bebas, baru kita bisa, logikanya Mas Kesit, ini senior saya juga nih, itu baru bisa dinilai gitu. Berarti balik ke Saidul Muharpa di episode sebelumnya ya, nggak apple to apple Nggak apple to perbandingannya. apple, jelas. Iya. Dan argumen bisa diterima seperti yang Muharpa bilang tadi, kalau emang kita mengambil tim terbaik. Kalau pemain-pemain kita yang ada di timnas senior, yang ada di Liga 1, yang selama ini menjadi bagian dari tim STY, seperti Rizky Ridho, seperti Ricky Kambuaya, Witan, Egy, pemain-pemain terbaik kita lah, kecuali yang diaspora, itu ada kemarin di AFF, dan STY nggak bisa apa-apa, nah itu mungkin masih bisa diperdebatkan lah. Tapi kalau kita bicara udah jelas, satu U22, satu timnas senior, kalau di-compare ya jelas nggak fair. Dan saya nggak setuju, karena kalau kita mundur ke Piala AFF 2020, yang seperti saya bilang di episode sebelumnya, STY dengan full lokal bisa sampai ke final kok. STY dengan full lokal bisa sampai ke semifinal. Jadi ya dengan lokal pun dia bisa berbicara gitu, bukannya dia dengan lokal langsung timpang. Kalau komparasinya langsung tim di round 3 dengan tim AFF, ya iya terlihat jomplang, tapi kan lihat aja materinya bedanya seperti apa gitu. Jadi nggak bisa disamain. Dan ketua PSSI kan juga sudah menurunkan targetnya ya. Kalau gua nggak salah dari awal masuk final, kemudian terakhir hanya memberikan yang terbaik, which is berkali-kali kita mengatakan ini ambigu. Tapi kalau kita sepakati ya ini memang harusnya sih lolos semifinal. Tapi again dengan segala kondisi yang ada di dalam tim, susah untuk kita bandingkan dengan 2020 saat itu. Walaupun Liga 1, hampir Liga 1 semua, gua rasa mungkin hanya akan Bagot ya, yang bisa ke final. Dan lawan pun saat ini mereka menurunkan tim terbaik. Vietnam turunkan tim terbaik, kemudian Thailand juga tim terbaik kombinasi dengan pemain muda gitu. Alright, kita menuju statement berikutnya. Nah, ini dia dari Pak Ete ya, dari Instagram, akun Instagram Pak Ete, ada statement mengatakan bahwa PSSI akan evaluasi hasil Piala AFF 2024. Target kita terbaik. Dengan kualitas pelatih dan pemain hari ini, seharusnya kita bisa paling tidak tembus semifinal. Yang mana ini udah harus dikubur dalam-dalam ya untuk tahun ini. Ya, kalau bicara di atas kertas, betul tim terkuat di grup emang Vietnam, jadi wajar kalau kita dianggap sebagai tim yang paling nggak bisa ada di peringkat kedua dan lolos ke semifinal. Dan itu hampir terjadi kalau kita seri, itu aja yang harusnya menjadi hal yang membuat kita kecewa. Mungkin itu, cuman ya balik lagi semua kan catatan di atas kertas. Di episode sebelumnya gue mengatakan bahwa kita nggak boleh melihat ASEAN sebagai region yang sama dalam beberapa dekade yang lalu, di mana kita betul-betul menjadi tim yang bisa menang besar terus, the king walaupun nggak pernah jadi juara ya, tapi bisa menang dengan skor-skor mencolok, yang saya sempat singgung juga. Filipina pernah kita bantai 13-1, Kamboja kita cukur 5 gol, Myanmar kita kalahkan, tapi Laos juga, tapi ya kita tidak bisa melihat petanya sama sekarang. Itu mereka menjadi tim-tim yang berbenah juga, beberapa juga menaturalisasi pemain juga, sehingga mereka punya kekuatan yang jauh lebih baik dibandingkan berapa tahun dan berapa dekade sebelumnya. Jadi kalau di atas kertas betul kita seharusnya bisa lolos dan kita hampir lolos gitu. Cuman kalau melihat peta kekuatan ya kita tidak bisa menelan mentah-mentah bahwa
ya kita harusnya lolos. Lawan Laos kita harusnya bisa menang. Betul di atas kertas gitu. Tapi kan belum tentu di atas lapangan bisa aja kita tersandung dan betul kita tersandung. Lawan Filipina harusnya kita menang, betul. Tapi selain apes, kita lagi bagus-bagusnya ternyata ada kartu merah, ternyata kita dapat penalti dari 2 pemain yang selama ini menjadi pemain terbaik kita dalam tim. Jadi in football sometimes kejam sepak bola itu yang kita udah on track, tapi ada momen yang akhirnya membuat kita gagal mendapatkan target yang kita capai. Kalau ini lagi-lagi ambigu juga nih, evaluasi itu artinya apa gitu. Evaluasi seperti apa, dan ditanya pun dia, Pak Erick Thohir mengatakan ya evaluasi, Coach Nova juga, Indra Sapri juga kan begitu ya, biasalah kalimat politisi diplomatis ya. Nah, kemudian yang kedua juga menarik, evaluasi ini juga harus kita kaitkan dengan target, karena targetnya berubah-ubah. Bahkan sempat ada satu narasi yang mengatakan tim ini disiapkan untuk SEA Games kalau nggak salah ya. Nah, ini juga lucu nih, pelatihnya kan sekarang Sintayong. Nah, SEA Games nanti siapa? Indra Safri apa Sintayong? Harusnya Sintayong dong. Karena masa pelatihnya A dipersiapkan untuk pelatih B. Jadi nggak masuk juga. Nah, jadi ya jujur gue nggak ngerti lah ini evaluasi ini kemana arahnya. Tapi ya tadi lagi, dari awal kita gamang, dari awal kita juga kurang jelas maunya seperti apa, targetnya apa, jadi evaluasinya juga mungkin gamang juga gitu. Kita akan lihat bersama-sama ya ke depannya akan seperti apa. Oke, nah ini dia ada komentar dari Christian Gonzalez alias El Loco yang udah pernah main ke Nalar TV nih ya. Sobat Nalar mungkin yang belum pernah nonton boleh ditonton episodenya. Ada produser kita yang kaget karena ditanyain toiletnya di mana sama El Loco. Bukan begitu Pak Produser? Oke, ini ada statementnya ya. Siap Pak Erick Thohir kalau saya dibutuhkan untuk jadi pelatih striker Pak demi timnas Indonesia. Wow, ini salah satu bentuk pendaftaran ya. Gimana nih? Kalau Mas Aryo gimana Mas? Dia setuju nggak? Eloko. Ya kalau cocok sama STY, skema ya bisa-bisa aja cocok kan. Sama skema. Asisten pelatih pasti harus cocok juga sama pelatihnya. Iya. Tapi sama pemainnya kira-kira gue lebih suka dia sih untuk pemain ya. Karena pemain lihat dia kan pasti punya motivasi tersendiri. Bagaimanapun juga ngelihat dia mantan. Gue lebih suka Kurniawan sih. Kurniawan tapi kan nggak bisa, masih dilatih Komo kan. Kalau bicara suka, ya gue lebih suka Kurniawan ya untuk kalau ada opsi gitu. Cuman ya why not dicoba kalau dia bisa memberikan dampak yang something, cuman ya nggak tahu juga ya, dia udah lama juga kan tidak berkecimpung di kepelatihan ya. Kurniawan apa? Christian Gonzalez. Iya, dia masih baru belum ada pengalaman juga kan. Karena ini untuk menjadi pelatih striker ya. Atau mungkin bisa juga kalimat ini untuk memberikan satu booster motivasi ya. Jadi artinya mungkin nggak kecil juga kemungkinan untuk ditunjuk karena udah ada pelatih striker yang baru kan, yang asal Korea itu. Asal Korea, gue selalu lupa namanya tuh. Walaupun memang kalau untuk melatih ketajaman itu menurut gue nggak bisa 1 hari 2 hari. Kan mungkin butuh setahun bahkan mungkin 2 tahun, bicara mentality juga, bicara dengan bagaimana di trade di klub juga. Gitu. Tapi again makanya kalau misalnya sosok kayak dia menurut gue agak lebih sepakat ya. Tapi kan udah terjadi ya, udah ada pelatih asal Korea tersebut. Jadi kalau kayak dia ini kan bagaimanapun juga waktu dia masa prime ini, anak-anak sekarang ini kan yang nonton dia. Menurut gue itu sangat penting. Selain masalah teknis yang juga pasti akan bisa diberikan lah sama Eloko. Oke, selanjutnya semoga next time Eloko bisa ke Nalar lagi ya untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Mungkin bentuk kegemesan juga. Iya, betul. Duh, nggak nyetak gol nih. Kayak sini gue nih latih strikernya, mungkin gitu ya. Bisa jadi. Yang mana maksudnya pastinya tujuannya baik. Iya, dan karakternya ini banyak triknya nih. Tapi memang striker hebat di dunia rata-rata triknya banyak. Agak badung-badung dikit lah. Nah dia ini banyak, cuman agak kurang pantas diceritain di sini. Jangan ya kita, itu info A1 yang mungkin nanti kita pada saat matiin kamera aja baru boleh nanti, itu Bung Arpa. Agak sensitif soalnya. Oke, selanjutnya ini udah mulai ada komentar-komentar dari teman Nalar. STY ini aneh memang, di timnas senior Rafael Strijk tidak tergantikan, tapi di U22 cadangan melulu. Logika mana yang bisa menjelaskan itu? Waka. Gimana Bung Arpa sama Sabto? Kalau di pertandingan pertama sudah jelas dijawab sama STY.
Strike baru datang, Asnawi baru datang, makanya dua pemain ini langsung dimainkan di babak kedua. Mereka cuman fitness atau match fitnessnya cuma 45 menit. Makanya either lo menjadi starter atau lo menjadi masuk di babak kedua. Ketika melawan Myanmar masuk di babak kedua, jelas dua pemain ini memberikan impact. Rafael Strike bisa masuk permainan memanfaatkan sudut-sudut sempit atau ruang-ruang sempit itu bisa dieksploit sama Rafael Strike. Membuktikan bahwa kualitas dia emang lebih tinggi sedikit dibandingkan yang lain ketika dia main pada level itu gitu. Cuman kan kita singgung juga, main 3 hari sekali, main dari away, home away, apa elok untuk memainkan pemain terus-terusan. Saya rasa akan habis juga, akan cedera juga, dan kebukti pertandingan terakhir dia mengalami masalah juga kan pada kakinya sehingga dia tidak bisa meneruskan pertandingan. Jadi meneruskan apa yang dia selama ini mainkan bersama timnas senior, masih ada faktor kelelahannya juga mungkin setelah dia ikut di round 3, lalu balik lagi ke klub, lalu sekarang balik lagi ke timnas U22 sehingga mungkin ya dia tidak bisa tampil optimal. Makanya kenapa sama STY semua pemain dirotasi, dan yang penting kan ketika lo masuk lo bisa memberikan impact apa enggak gitu kan. Kalau dia dimainin terus tapi nggak ada impactnya kan juga buat apa gitu kan. Jadi ya pemilihan pemain ya murni kita serahkan pada pelatih karena dia yang paling tahu siapa pemain yang paling siap pada hari H. Kalau gue lihat kemarin itu ya di AFF dia tuh agak terlalu bekerja keras sendirian. Dan terlalu maksa. Strike, ya? Terlalu maksa untuk bisa perform show off. dan mencetak gol gitu Betul. kan. Kesannya kayak bola-bola sulit tuh dipaksain untuk dia Ngoyo ya. execute gitu. Nah, menurut gua di sini ada seharusnya ya peran Sintayong juga untuk mesikapi masalah ini. Artinya kalau kita lihat dari probability bahwa dia akan jadi center of attention dan Marcelino Ferdinand itu nggak bisa dinafikan. Artinya Sintayong juga menurut gua harusnya bisa mengkondisikan ada pemain lain yang mengisi ruang-ruang kosong ketika strike itu dijaga 2 atau 3 orang. Selalu perhatiin kalau dia bawa bola langsung 2 orang ngasih warning. Bahkan kadang-kadang 3. Nah, ketika itu terjadi menurut gua dan itu seharusnya sudah bisa diprediksi oleh Sintayong, itu ada instruksi dari STI untuk pemain lain untuk mengisi supaya dapat umpan. Nah, ini yang menurut gua nggak kejadian. Jadi kadang-kadang dia bawa bola dikepung 2 orang, 3 orang, kemudian dia kesulitan, dia bukan Maradona atau Zidane yang bisa melatih banyak orang, tapi nggak ada teman yang membackup. Nah, apakah ini lagi-lagi nggak ada instruksi atau sudah diinstruksikan tapi pemain lain nggak mengisi? Nah, ini kita nggak tahu. Akhirnya strike mungkin mikir bawa bola dilihat nggak ada teman, ya udah gua hajar terus. Sekali mungkin lewat, tapi 3 kali nggak lewat. Akhirnya lama-lama capek dan akhirnya diganti terlepas dari dia cedera atau enggak. Jadi menurut gua ada kombinasi situasi juga yang membuat kemampuan strike itu tidak bisa maksimal di turnamen AFF kemarin. Oke. Kita beralih ke komentar berikutnya dari teman nalar juga ini dari Nurul Yaken. Perbedaan mencolok antara STY dan Coach Indra Syafri, kalau STY suka otak-atik pemain jadi bingung dan chemistry kurang. Kalau Indra Syafri, pemain dan strategi itu-itu saja, chemistry jadi sangat baik dan kompak. Itu yang sering bikin Indra Syafri juara dengan 4 trofinya. Cuman kekurangannya strategi Indra Syafri mudah ditebak oleh lawan. Ya mungkin agak kombinasi argumen dari yang tadi Mas Aryo katakan dengan yang gue lihat juga. Jadi dengan jadwal yang ketat memang nggak bisa kita nggak melakukan rotasi ya. Tapi juga nggak bisa terlalu banyak. Jadi katakanlah seni rotasinya itu mungkin kurang pas ya menurut gua. Seperti yang berkali-kali gua sempat sampaikan juga. Contoh untuk CB belakang, dia tuh melakukan otak-atik juga kan. Ketika misalnya Donitri dijadiin CB kiri, but it works. Dan bahkan dia menjadi pemain terbaik di pertandingan pertama. Dan kenapa ini nggak dipertahankan? Kadek Arel dan juga Muhammad Ferrari. Mungkin yang lain boleh dirotasi tapi yang ini kalau bisa jangan. Nah itu kan dilakukan walaupun memang mungkin tadi yang sempat di kesempatan yang lain Mas Aryo bilang Kakang dipikirnya bagus ternyata enggak. Nah itu mungkin harusnya nggak usah dirotasi, yang lain oke. Nah ketika dia rotasinya terlalu tebal hasilnya akhirnya apa? Compang-camping. Lawan Laos kita kehajar 3 kali kebobolan gitu. Jadi ya rotasi memang satu kepastian tapi ya terlalu banyak menurut gue yang dilakukan rotasi dia di AFF kemarin. Oke, berarti sebenarnya ada sedikit. Ya walaupun kalau untuk bukan pembelaan ya terhadap Sintayong, kalau Kakang ya ini pemain yang selalu gue bilang bagus.
di Persib juga bagus. Gue ngikutin dia dalam zaman di Garuda Select. Emang ini pemain back yang bagus gitu. Wajar ketika Sinteyong mencoba dia karena Donitri itu bagus juga di posisinya Pratama Arhan. LB. Dia punya kemampuan dribbling bola masuk dari belakang. Ketika pemain sudah mentok di depan, tiba-tiba dia muncul dari pemain belakang. Operannya juga begitu bagus dalam masuk ke dalam kotak penalti. First touch-nya selalu bagus, sehingga dia memang mencoba dia di posisi yang dia lebih sering mainkan, posisi sayap kiri, LB kiri atau sayap kiri gitu. Dimana di Piala AFF U20 ketika juara bersama Indra Safri, dia menjadi pemain terbaik di posisi itu. Betul. Makanya kenapa dia coba apa yang gak works ketika melawan Myanmar, Pratama Arhan di kanan dan juga Niko di kiri, lalu Asnawi dipindahin ke kiri juga, nggak works. Akhirnya dia coba pemain yang memang aslinya di situ, Donitri. Donitrinya bagus, tapi kakaknya jelek gitu. Jadi kan akhirnya dia nggak mau berjudi di posisi 3 itu. Di pertandingan ketiga, pertandingan keempat, akhirnya komposisi itu lagi, Donitri, Kadek Arel, dan juga Ferrari. Jadi ya rotasi yang memang radikal, tapi emang tak terelakkan untuk dilakukan oleh OSTY sepanjang Piala AFF U22 ini. Tapi kalau komparasinya tadi sama Indra Safri, betul orang banyak bilang strateginya itu-itu aja, cuman bisa manfaatin wingback, ya strateginya kan selalu gitu ya, Indra Safri. Terus dia bilang, waktu itu kan kita wawancara juga di sini ya, dia bilang, emang kenapa kalau strategi saya jalan, misalnya saya cuma punya satu strategi, kalau saya punya strategi bola mati, terus bisa saya manfaatin, kenapa gitu? It works. Ya betul, ternyata works gitu. Cuman kan kalau kita mengukur dua pelatih ini kan ya harus kita lihat di level yang sama juga gitu ya. Maksudnya kalau sudah di level yang Asia, ketemu tim-tim yang secara kualitas jauh di atas kita, apakah masih bisa works? Apa yang dimainkan oleh Coach Indra Safri, ya itu harus kita lihat juga gitu. Jadi ya dua-duanya punya catatan baik untuk masing-masing. Jadi kalau di-compare ya nggak elok juga sih menurut saya. Indra Safri punya segala macam prestasi yang telah dia torehkan, 4 trofi betul. STY punya sejarah yang ditorehkan buat Indonesia juga. 16 besar Asia, semifinal U23 Asia, dan round 3 Piala Dunia. Jadi ya mengcompare dua pelatih yang sama-sama punya prestasi gemilang buat Indonesia. Tapi ada satu hal yang menarik ya dari perhelatan AFF kemarin menurut gue yang bisa kita bawa nanti ke 20 Maret lawan Australia, yaitu tadi Donitri Pamungkas. Karena kan nanti kita akan tampil tanpa Justin Hubner sebagai CB kiri. Jadi mungkin Donitri paling nggak bisa untuk lapis lah. Walaupun mungkin dia nggak akan langsung masuk di posisi itu karena dari Rizky Ridho di sana. Hilgers kalau memang main nanti di CP kanan, walaupun sampai detik ini dia masih masalah hamstring. Kevin Dix bisa main juga Kevin Dix juga di kanan, jadi mungkin dia akan bisa dibawa untuk pelapis ya. Walaupun juga bisa Nathan mungkin CB kiri gitu. Tapi ya siapa tahu kan, ya kita nggak tahu tiba-tiba mungkin mudah-mudahan nggak Ridho cedera atau Nathan nggak bisa main atau segala macam. Donitri paling nggak dia bisa mulai mengetuk pintu tim nasional senior di bawah ke Australia. Mungkin ini salah satu hal positif yang bisa kita lihat kalau kita bicara soal strategi atau rotasi yang dilakukan oleh Sintayong ketimbang membandingkan antara Sintayong dan Indra Safri. Alright. Selanjutnya ini masih ada komentar dari teman Alar juga. Timnas cari pelatih asal Belanda agar tidak ada gap komunikasi. Pelatih Belanda juga tahu style pemain naturalisasi asal Belanda dikombin dengan pemain Indonesia. Nah, pendapat ini sebenarnya gue setuju. Oke. Cuman kita juga nggak segampang itu untuk menaruh slot itu saat ini. Banyak hal-hal yang harus dipikirkan. Di kesempatan ini kita udah bahas soal adaptasi waktu yang sebentar, soal juga kompensasi, ya kan ini juga harus dipikirkan. Dan ya jadi ini adalah opsi ya dalam bisnis mungkin plus minus ya, atau analisis SWOT yang harus dipertimbangkan plus minus ya, nggak segampang itu. Tapi kalau kita bicara letter luck, independen kayak gini, ya betul. Nah, kalaupun misalnya opsi ini tidak diambil, artinya ST akan tetap stay in charge sampai nanti 20 Maret. Menurut gue juga masukan buat Sintayong untuk belajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Yeah. Itu berkali-kali gue mengatakan, dan bahkan katanya di kontraknya juga ada untuk mengikis gap komunikasi seperti yang di namanya aneh juga nih, Bandot 722 yang disampaikan oleh dia ada benernya juga gitu. Dan ini udah gue sampaikan saat kita kalah lawan China. Belajar bahasa Indonesia dikit-dikit lah atau bahasa Inggris.
Dan sebenarnya soal translator ini juga menjadi masalah. Sorry untuk JJ ya. Menurut gue translator yang baik adalah ketika dia adalah orang Indonesia asli yang bisa bahasa Korea. Karena yang banyak kasih instruksi kan bukan pemain ke pelatih. Jadi mulutnya ini mulut pelatih, kupingnya kuping orang Indonesia. Jadi harusnya lidahnya lidah orang Indonesia juga supaya bisa message sampai ke Indonesia itu, ke kuping para pemain Indonesia itu lebih pas. Makanya kemarin di Piala Dunia 2022, Hervé Renard kan translatornya orang Arab kan. Jadi ketika dia ngomong, mungkin dia mau memaki atau mau memuji, terus ditranslatein ke dalam bahasa mother tongue-nya, dapat tuh pemain. Karena berapa kali kita lihat ST marah-marah, ditranslate sama JJ ke Marcelino, Marcelino ketawa-tawa. Yang lihat mukanya muka JJ kan. Orangnya lucu, ngomongnya juga mungkin dengan logat Korea. Iya, mungkin kamu jelek mainnya gitu. Padahal mungkin ngomong jelek itu mau yang jelek banget gitu. Nah, itu yang menurut gua ini adalah masukan juga. ST juga harus mendengar, dia bukan manusia sempurna, dia punya kekurangan juga. Kalau memang dia masih dipercaya oleh PSSI sampai nanti bulan Maret, dia juga harus banyak memperbaiki supaya katakanlah kekurangan-kekurangan itu tidak bisa atau tidak membuat Indonesia itu tidak maksimal performanya dan menjaga harmonisasi karena ada 4 bahasa di dalam itu. Indonesia, Inggris, Belanda, Korea, bahkan kadang-kadang sebagian juga ada bahasa daerah, bahasa Jawa gitu. Jadi kadang-kadang ini menurut gua agak sedikit mengganggu. Secara natural orang akan bergabung dengan orang yang punya sebahasa semirip itu dan natural. Walaupun dalam wawancaranya para pemain selalu bilang kita komunikasinya bahasa Inggris. Kita dalam tim komunikasinya selalu bahasa Inggris. Mau pemain Indonesia, mau pemain Belanda, mau siapa, mereka selalu komunikasinya dalam bahasa Inggris. Rizky Ridho kelihatan fasih banget sama para pemain lain dan ternyata menurut Ridho juga semua pemain punya kualifikasi Inggris yang sama dia lah, sama Hernando, semua sama Marcelino, semua bisa bahasa Inggris dan itu tidak jadi masalah dalam tim. Tapi kalau memang dari STY ke timnya in game situasi yang genting, emang sebaiknya langsung bisa nyampe gitu kan. Itu yang selalu menjadi kritikan gue juga tentang STY selama 4 tahun ada di Indonesia. Kenapa tidak bisa salah satu antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris? Dan ada 2 kuping loh, kuping Belanda juga kan, beda lagi tuh. Iya ya, ada tantangan emang agak repot sih. Walaupun ya yang tadi gue bilang semuanya berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Tapi ya balik lagi, ini kan bukan semuanya serba otomatis ya. Kalau begini otomatis begini, kalau Belanda otomatis bakal jalan. Belum tentu juga. Kurang apa sih si Ronald Koeman bersama Belanda? Ya, timnya nyampe di mana gitu kan, banyak juga yang kayak gitu. Pelatih asal Belanda megang tim Belanda ya ternyata nggak langsung semuanya bisa menjadi juara, bahkan sampai sekarang belum pernah juara dunia juga kan Belanda. Ya nggak? Final doang bro, 3 kali ya. Final 3 kali. Jadi ya tetap aja bukan berarti otomatis kalau pelatih Belanda semuanya akan berjalan mulus. Secara teori iya, tapi kan apakah secara penerapan di atas lapangan, eksekusi di lapangan akan langsung berbeda dan langsung positif, ya itu memang harus waktu yang menjawab itu gitu. Kita hanya bisa berasumsi, tapi kalau kita bicara logika lagi, ya betul seorang pelatih ya paling nggak harus bisa. Kalau waktunya sudah lama ya, sudah begitu lama di sini, ya harus bisa berkomunikasi. Dulu kan Piala Dunia 2014, Zaccheroni nggak bisa kok bahasa Jepang. Waktu megang Jepang, tetap aja ada translatornya juga antara Italia ke Jepang, Jepang ke Italia. Tapi ST kan 5 tahun mas. Iya makanya 5 tahun. Bisa lah, kalau waktunya cukup panjang, ini ya memang harusnya dia lebih bisa lah untuk belajar. Ada waktu lah untuk bagi dia untuk bisa keep up bahasa itu. Tapi ya bukan berarti pelatih sebuah negara langsung harus bisa bahasa negara itu, ya nggak juga gitu. Cuman mungkin kalau waktu udah lama, bisa mulai belajar gitu kali ya Mas Bung Harpa ya. Berapa kali tuh kalau liputan tuh, halo apa kabar? Gitu-gitu. Standar ya. Iya, it will be nicer gitu loh kalau dia bisa agak lebih banyak gitu loh. Horas gitu. Kayak kemarin tuh pelatihnya siapa tuh? Pelatihnya Laos. Dia langsung bisa mengambil hati ruang konferensi pers loh. Pelatihnya Laos yang siapa? Hijau siapa gitu loh. Begitu dia datang dia langsung bilang selamat malam gitu. Apalagi kita orang Indonesia itu kan paling seneng kalau orang asing bahasa kita kan. Kita langsung merasa kayak kayak Chris Hemsworth kan bisa bahasa Indonesia tuh. Kita kan langsung gimana nah. Jadi dia langsung begitu. Gitu kan. Gitu ya. Jadi ya penting lah itu untuk sedikit-sedikit bisa bahasa lokal atau minimal tadi kayak Mas Arya bilang bahasa Inggris. Karena kan katanya tadi Universal semuanya bisa ya. bahasa Inggris ya, harus dia bisa juga lah.
Ya karena lucu juga tuh kalau tadi Bung Harpa contohnya gitu, takutnya nggak nyampe ya, misalkan kamu mainnya jelek. Iya, ada kan beberapa mungkin ya maaf ya, bahkan kalimat umpatan supaya dia tahu bahwa ini nggak benar gitu. Nah, ketika ditranslatein dengan lidahnya si JJ dan dengan wajahnya dia, nggak dapet pasti beda lah gitu. Jadi harus benar-benar orang Indonesia yang tahu. Oh, ini kalau Ini maksudnya ini nih, cara makinya nih begini, biar orang tahu. Oh, gue salah ya gitu. Jadi secara penekanan itu pun nyampe gitu ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Bung Harpa, terima kasih Mas Sabto. Sama-sama. Nah, menurut teman-teman semua gimana? Apakah setuju atau nggak setuju dengan komentar-komentar yang sudah ada atau nggak respon dari Mas Sabto dan juga Bung Harpa? Boleh banget tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar TV. Saya Nala Sisterina, Mas Sabto dan juga Bung Harpa pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye-bye.